순간 널 beat bum 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 cool kick down kick on the drum 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 sugar pop. Hai, nama aku Alfiana Mawarda. Nomor NIMku 2005011110036. Jadi tujuan aku buat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semesterku, semester 4, mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi di video kali ini itu aku akan ngebahas sebuah artikel, di mana artikel ini tuh menjelaskan tentang strategi home industry, di mana nanti efek dari home industry ini mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar. Oke, kita langsung saja bahas artikelnya. Sebelumnya kita bahas artikelnya, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia kan merupakan negara agraris ya, di mana mata pencaharian terbesar di Indonesia itu menjadi seorang petani atau bekerja pada sektor industri. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara. Jadi kira-kira ada 1,9 juta kilometer persegi itu wilayah Indonesia yang sangat subur, wilayah tanah yang sangat subur. Jadi udah nggak heran lagi kalau misal masyarakat Indonesia itu banyak yang kerja di bidang pertanian. Dan aku pernah lihat itu ada data dari Badan Pusat Statistik itu menyebutkan bahwa di tahun 2021 Indonesia itu menunjukkan angka 29,59% itu masyarakat Indonesia bekerja pada sektor industri. Jadi udah nggak asing lagi ya kan, negara kita itu banyak banget masyarakatnya yang bekerja dari pertanian. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas apa yang kayak judul video aku tadi, di mana tebu kok bisa ngebantu perekonomian masyarakat atau ngebantu masyarakat. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa tebu itu kan merupakan strategi juga dalam perekonomian Indonesia, dan tanaman tebu ini tuh juga sangat banyak dikembangkan di daerah Indonesia, apalagi di daerah Jawa, di mana sekitar 43,29% wilayah tanahnya itu di lahan ditanami sama tanaman tebu. Jadi banyak banget perkebunan tebu di daerah Jawa. Dan nggak asing lagi kan kalau misal di daerah Jawa itu banyak banget pabrik, dan itu tuh pabrik gula, itu sekitar 50% di Indonesia banyak banget itu pabrik gula. Nah, kan aku akan lebih spesifik, aku ngebahas tentang di daerah Madiun, itu lebih tepatnya di daerah Kebonsari. Jadi aku akan spesifik ngebahas daerah itu. Di daerah itu tuh juga banyak banget petani-petani yang menanam tanaman tebu. Jadi udah otomatis kan kalau misal di daerah Madiun itu banyak banget pabrik gula. Jadi dengan banyaknya pabrik gula, pasti pabrik-pabrik itu akan mengambil bahan bakunya kepada para petani di daerah Madiun ya kan, para petani tebunya. Jadi para petani memiliki pendapatan itu berasal dari mereka menjual bahan bakunya kepada pabrik-pabrik tersebut. Nah, namun sayangnya beberapa tahun terakhir ini itu banyak banget pabrik tebu yang mengalami kerugian atau mereka itu tutup. Jadi ya otomatis mereka udah nggak membeli bahan baku lagi, dan para petani juga tidak mendapatkan pendapatan. Ada yang masih buka pabrik-pabriknya, tetapi mereka itu ngasih syaratnya itu misal ya, tebunya itu harus high quality seperti airnya banyak atau batangnya besar kan. Itu tuh para petani di daerah Kebonsari Madiun itu merasa keberatan. Jadi daripada mereka tidak menghasilkan penghasilan sama sekali, jadi mereka itu kayak berinisiatif untuk membuat home industry. Home industrinya itu mereka membuat gula merah yang berasal dari tebu. Jadi mereka tetap menggunakan bahan baku dari mereka sendiri. Nah, kalau gula pasir kan stepnya itu panjang banget ya, dari ngolah, mengkristalkannya, terus pemutihnya. Nah, kalau gula merah kan dia lebih simpel, jadi makanya mereka memilih membuat merah itu dari tebu, seperti itu. Oke, selanjutnya kan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil, semua perusahaan pasti akan membutuhkan strategi ya kan, strategi dalam perusahaannya. Nah, sama dengan home industry ini, mereka itu juga memiliki strategi dalam usahanya mereka. Nah,
sebelum membuat strategi usaha, mereka kan pasti mengevaluasi ya kan, mengevaluasi dari kekuatan perusahaannya, kelemahannya apa, terus peluangnya apa dan ancaman apa. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang evaluasi tadi, seperti kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman home industri yang ada di daerah Madiun, Kecamatan Kebonsari. Oke, yang pertama kita itu akan ngebahas tentang kekuatannya. Jadi di daerah Kebonsari Madiun ini tuh sekitar 15 hingga 20 tahun mereka udah mendirikan home industri ini. Jadi kan secara tidak langsung mereka itu udah kayak mahir gitu loh, mahir dalam menganalisis resiko yang akan dihadapinya atau yang sedang dihadapi, atau mereka itu juga pinter membaca ancaman-ancaman yang yang mereka hadapi. Jadi mereka itu udah kayak misal udah biasa gitu loh, udah biasa sama resiko sama ancaman yang mereka hadapi. Itu tuh kekuatannya, soalnya kan mereka udah berdiri hingga 15 sampai 20 tahun seperti itu. Terus yang kedua kita akan membahas tentang kelemahan. Habis kekuatan kita bahas tentang kelemahannya ya. Jadi kelemahan pada home industri di daerah Kebonsari ini tuh adalah pada sumber daya manusianya. Kenapa? Karena para pengrajin itu kebanyakan mereka itu lulus sekolah atau menempuh pendidikan itu hanya sampai jenjang sekolah dasar. Jadi ini kan termasuk mempengaruhi sumber daya manusianya. Lalu pengrajin ini tuh juga hanya menggunakan waktu membuatnya itu hanya menggunakan alat-alat sederhana, di mana mereka itu alat-alat sederhana itu kan membutuhkan tenaga ekstra, tapi hasilnya itu dikit dan itu membutuhkan waktu yang lama. Beda kalau bisa kita membuat mesin kan cepat, efektif, dan hasilnya juga oke. Sedangkan ini tuh mesti menggunakan alat tradisional. Karena kenapa? Karena dari sumber daya manusianya itu tidak bisa mengelola alat-alat untuk membuatnya. Mereka masih menggunakan alat-alatnya yang masih seperti itu. Oke, selanjutnya udah bahas kelemahan, kekuatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang peluang. Jadi kita akan bahas peluang ini itu seperti ini. Kan sekarang Indonesia, negara kita, masyarakat kita itu sekarang lebih lebih memperhatikan kesehatannya. Jadi mereka itu kayak ngejaga banget pola makannya, habis itu ngejaga banget kayak kesehatannya. Ya inilah mereka itu ingin hidup sehat gitu loh. Nah, para ahli gizi itu mengatakan bahwa gula merah ini itu lebih baik daripada gula putih. Nah, ini tuh peluang banget bagi para pengrajin gula merah. Jadi mereka banyak banget yang memproduksi gula merah, karena kebanyakan masyarakat itu lebih condong memilih gula merah daripada gula putih, karena tahu manfaatnya lebih baik gula merah daripada itulah peluangnya. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir adalah ancaman. Jadi ancaman industri ini itu karena seperti ini kan sekarang itu tinggi banget ya organisasi. Nah, jadi tingginya organisasi ini itu usaha industri gula merah ini tuh sulit mendapatkan tenaga kerja. Jadi para tenaga kerja itu lebih prefer milih si pabrik gula itu tadi, soalnya ya gajinya yang ya lebih besar daripada home industry ya kan, dan mereka itu lebih milih pabrik daripada home industry seperti itu. Oke, tadi kita udah melakukan evaluasi mengenai mengenai tentang kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Itu kan evaluasi digunakan untuk kita membuat strategi dalam perusahaan. Nanti ini tuh ada tabel, itu hasil dari analisis tadi. Nah, sini seperti ini. Nanti aku akan taruh setelah ini, biar kalian bisa lebih jelas membacanya. Jadi ini tabel yang aku bilang tadi, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini tuh hasil analisis yang telah dilakukan oleh si penulis. Oke, penjelasan tadi udah selesai, semuanya udah selesai, dari bagaimana strateginya, terus kenapa kok pakai tebu, udah aku jelasin tadi.
Habis itu sekarang aku mau ngasih sedikit saran, sedikit aja ya sarannya. Ini menurut aku secara pribadi, hanya alangkah baiknya jika suatu perusahaan home industry itu tuh digabungkan dengan iptek. Kan sekarang itu udah apa-apa udah canggih ya. Mulai dari belanja aja udah pakai gadget, terus apalagi ya nyari informasi udah nggak nyari buku atau minjem buku. Sekarang di gadget itu udah ada semuanya. Jadi alangkah baiknya jika home industry ini itu digabungkan sama teknologi yang lebih canggih, jadi bisa memberikan peluang yang lebih tinggi juga pada home industry itu tadi, seperti itu. Sekian, terima kasih, itu aja yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa, thank you.